Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Dalam mana wa la risalah wa nasrul umma wa jahada billahi haqqa jihadih hatta atahu yaqin tarakan alal hajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa Allah. Wassalli wasallim ala nabiyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian tafsir. Kita ingin menamatkan surat Al-Muzammil supaya selesai. Ini sudah kemarin tidak dikaji yang sebelumnya. Kita ada di pelajaran dan hikmah yang kita bisa petik, yang ibrah ataupun hikmah yang kita bisa petik dari surat Al-Muzammil. Yang pertama adalah perintah untuk tahajud, bahkan awalnya adalah fardu ketika ayat diturunkan namun menjadi sunnah, dan itu adalah dilakukan baik sepertiga malam atau separuh malam atau 2/3 malam. Yang kedua adalah perintah untuk membaca Quran secara tartil, warattilil Qur'ana tartila. Yang ketiga adalah kasratu dzikrillah wal istighol bihi, memperbanyak zikrullah dan menyibukkan diri dengan zikir tersebut. Di dalam ayat disebutkan wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, maka perbanyaklah kamu berzikir kepada Allah dan sibukkanlah dirimu dengan itu. Wa tabattal itu dalam bahasa Arab, tabattal itu istighol. Istighol itu menyibukkan diri. Makanya kalau orang yang habis-habisan beribadah kemudian tidak memilih jalan keduniaan, itu sering disebut tabatul. Kehidupan tabatul itu kehidupan yang memfokuskan diri kepada ibadah kepada Allah. Tetapi itu dilarang dalam Islam. Kalau sampai tabatul, benar-benar tabatul, itu dilarang. Karena Rasul mencontohkan kepada kita bahwa aku puasa, aku berbuka, aku menikah, aku makan, aku minum, aku tidur, dan aku beribadah kepada Allah. Jadi seimbang. Nah, kehidupan tabatul itu kalau mutlak, ya, kehidupan tabatul yang benar-benar tabatul itu tidak diperkenankan. Karena kita adalah hamba dan makhluk Allah yang hidup di dunia, tidak bisa tabatul secara mutlak. Makanya la tabatula fil Islam, tidak ada kehidupan tabatul dalam Islam. Tidak ada kehidupan yang hanya untuk ibadah tanpa memperhatikan kepentingannya di dunia. Itu tidak seperti itu. Yang benar adalah kehidupan yang seimbang. Tapi kenapa di sini perintahnya wa tabattal ilaihi tabtila? Hiduplah kamu dengan tabtila, dengan kehidupan yang benar-benar, ya, mutlak hanya untuk ibadah kepada Allah. Ini ayat perintah kepada kita agar lebih sibuk dengan urusan akhirat, ya, bukan sibuk malah dengan urusan dunia. Tetapi tidak dimaknai sebagai kehidupan tabatul yang mutlak, gitu. Karena ya total gitu. Dulu ada sahabat yang tiap hari berpuasa, tiap hari tidak makan, tidak minum, tiap hari. Kemudian kalau sholat tahajud sampai semalaman suntuk, nggak ada waktu untuk keluarga. Istrinya nggak pernah disentuh, anaknya juga nggak pernah dipependek. Pokoknya dia ibadah itu total mutlak aja. Sampai berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Akhirnya turun ayat, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, jangan memaksakan. Inna alaika li badanika hakun,
sesungguhnya badan punya hak yang harus kau penuhi. Inna li ainika alaika hakun, sungguhnya matamu punya hak yang harus kau penuhi. Keluargamu punya hak, badanmu punya hak, matamu punya hak, penuhi itu. Jadi kehidupan tabatul yang tidak tidur malam sama sekali untuk tahajud, siang tidak makan sama sekali untuk puasa terus-terusan, itu dilarang. Bukan kalau ngejos, ayat turun, ini mah tabatul gitu. Jadi seolah-olah memandang fasilitas dunia dari Allah itu tidak diambil, tidak boleh diambil. Ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW, karena beliau itu juga menyatakan bahwa ini atazawwajun nisa, ini asumu wa ufdir wa atazawwajun nisa wa amshi fil aswaq. Aku berjalan ke pasar, aku menikah, aku makan, aku minum, aku tidur, istirahat. Padahal aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Padahal aku adalah orang yang paling memahami dan mengerti, mengilmui Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat kepada Allah. Tetapi aku juga manusia. Nah, itu jadi pokoknya figur ideal itu ya tetap Rasulullah gitu. Bukan kehidupan yang habis-habisan untuk akhirat saja sehingga lupa hak keluarga, lupa hak badan kita, lupa hak mata kita, ya. Itu tidak dibenarkan. Jadi kasratu dzikrillah wal ishtighal bihi. Makanya tafsir di sini juga bahwa wadkuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtila, banyak-banyaklah kamu berzikir kepada Allah, sebutkan namanya, wa tabattal, dan hiduplah dengan tabatul, dengan penuh, ya, menyibukkan diri kepada Allah Ta'ala tabtila, secara benar. Artinya tabatul yang sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan tabatul seperti para rahib tidak menikah sama sekali. Itu kehidupan tabatul yang dilarang kan bisa. Kehidupan para rahib, para pendeta ahli kitab, itu mereka tidak menikahnya, itu tabatul, beribadah terus, tidak menikah sama sekali, tidak makan daging sama sekali, itu namanya tabatul. Jadi mengharamkan pada dirinya sesuatu dunia yang sebenarnya Allah halalkan. Kul uhiya ilayya, ayat itu di antara sifat dan kebiasaan ahli kitab itu adalah mereka yuharrimuna ma ahallallah wa yuhillu ma haram. Mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi menganggap sesuatu itu haram baginya gitu. Itu dalam Islam dilarang. Rasul SAW pernah mengharamkan madu. Kemudian Allah tegur, lima tuharrimu ma ahallallah. Tabtagi mardhat azwajik, hanya karena kamu ingin mendapatkan keridhaan istri-istrimu sampai kamu haramkan madu. Jadi dulu kalau Rasulullah SAW itu telah selesai dari salah satu istrinya, itu ada ciri khasnya dari madu. Sampai madu itu membuat konflik di antara para istri yang lain karena ada suatu sebab. Sehingga Rasul mengatakan, sudah kalau gini mah saya tidak akan madu lagi, saya tidak akan mengharamkan madu lagi. Allah tegur, lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa kau haramkan apa yang Allah halalkan? Tabtagi fiha mardhat azwajik, hanya karena mencari kerelaan dan kepuasan istri-istri kamu. Hanya karena ingin menyenangkan, ingin tidak membuat konflik dengan istri-istrimu sampai kamu haramkan yang Allah halalkan. Tidak boleh. La tuharrimu ma ahallallah. Sampai ada surat di situ khusus, surat tahrim namanya. Karena Nabi mengharamkan sesuatu tidak seizin Allah. Allah tegur. Turunlah surat At-Tahrim, surat pengharaman yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita mengatakan gara-gara istri masak apa gitu, tiba-tiba pipa shell datang nah teh atau lain sebagainya, kita kan terus semua ada kangkung di semua hirup misalkan gitu. Nah itu kan mengharamkan. Itu kalau Nabi mah ditegur, la tuharrim ma halallah, jangan kamu haramkan yang Allah halalkan. Jadi sesuatu yang sebenarnya halal dilarang. Nah termasuk kehidupan tabatul tadi.
para pendeta, para rahib, para pemuka agama di ahli kitab, mereka mengharamkan yang Allah halalkan, daging misalnya, kemudian menikah, kemudian lain-lain sebagainya. Itu dalam Islam tidak ada. La tabattula fil Islam. Tidak ada kehidupan tabatul dalam Islam. Harus seimbang. Tetapi kecenderungannya tetap usaha. Ya, kehidupan tabatul yang mutlak itu dilarang dalam Islam. Yang benar itu tabatul menyibukkan diri dengan urusan akhirat, tetapi tidak melupakan urusan dunia. Dalam ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunia. Carilah akhirat, kejarlah akhirat, tapi jangan lupa kau ambil bagianmu di dunia. Jadi konsepnya begitu, carilah, kejarlah akhirat, tapi jangan kau lupakan bagianmu, nasibah, bagianmu di dunia. Jadi dunia itu alat, dunia itu sarana untuk mengejar dan mencari akhirat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, innama atakumullahu minad dunya litadlubu bihal akhirah. Sesungguhnya Allah menghadirkan dan memberikan kepada fasilitas dunia untuk kau cari akhirat. Jangan sebaliknya, mencari dunia pakai akhirat, jangan. Tapi carilah akhirat dengan dunia. Kalau mencari dunia dengan akhirat itu misalkan dia mencari harta benda, mencari kepuasan orang lain, tetapi dengan menjual agama. Ayat mudah dirubah-rubah, tafsir agama mudah dirubah-rubah, halal haram gampang kumaha kompromilah bisa. Yang penting atasan senang, yang penting bos senang, yang penting majikan senang gitu. Akhirnya dia rubah ayat Allah, dia rubah tafsirnya, dia rubah segala-galanya. Kayak sekarang aja peringatan hari besar agama lain, ya. Banyak yang latah gitu mengucapkan ucapan selamat. Padahal itu adalah idnya orang non-muslim, tidak boleh. MUI dari sejak dulu di zaman Hamka, Pak Hamka, Dr. Profesor Hamka sudah mengharamkan. Sampai sekarang tidak merubah fatwa itu. Walaupun ditekan oleh siapapun tidak merubah, haram ya haram. Kalau urusan keduniaan dipersilahkan saling mengucapkan selamat. Ada tetangga kita non-muslim, lahiran bayinya selamat ya, lahir bayinya sehat, kuat, jago ringkas. Selamat ya pernikahannya, semoga bahagia. Selamat ya promosi jabatannya, semoga menjadi jabatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan sebagainya. Jadi mengucapkan tahniah atau tahani atau tahiyat kepada non muslim hukumnya boleh. Ijma ulama itu boleh. Mengucapkan selamat dalam urusan keduniaan. Waduh, dapat proyek nih, bisnis, selamat ya, hebat. Kalau bisa ajak saya juga. Silahkan. Tapi urusan agama nggak boleh. Selamat ya atas peringatan Natal, atau ucapan Merry Christmas, atau bentuk apapun sigohnya atau siagohnya, tidak boleh. Sekali lagi, mengucapkan saling selamat, saling tahiyah, tahani dan tahniah dengan non muslim hukumnya dibolehkan dalam urusan keduniaan dan kemasyarakatan sosial. Tetapi dalam urusan agama, terutama dalam urusan hari raya mereka, maka itu tidak boleh. Namun ada tokoh pemuka agama Islam menjadikan surat Ali Imran sebagai dalil hukumnya membolehkan ucapan itu, yaitu tentang perkataan Nabi Isa alaihissalam yang diambil oleh Al-Quran Karim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan bagiku keselamatan saat aku dilahirkan, saat aku diwafatkan, dan saat aku dibangkitkan nanti kelak di hari kemudian. Itu ayat bukan tentang mengucapkan selamat agama lain. Itu ayat bahwa Nabi Isa itu mendapatkan keberkatan atau salam dari Allah Subhanahu wa taala baik saat beliau lahir, saat beliau hidup, saat beliau wafat, dan saat beliau dibangkitkan. Seluruhnya adalah keselamatan untuk beliau. Percis seperti kita mengatakan assalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan itu wassalamu alayya yauma wulidtu, dan keselamatan bagiku di hari aku dilahirkan,
aku diwafatkan dan aku dibangkitkan, itu sama dengan seperti kita mengucapkan kepada Nabi kita as-salatu wassalam ala Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan diartikan bahwa itu maka ucapkanlah keselamatan bagi perayaan hari Natal, bukan sama sekali. Cuman yang ngomongnya tokoh pemuka agama nasional, ini banyak orang syubhat, kebingungan. Ini gimana ini? Yang benar yang ini. Bahwasanya dalam agama Islam ucapan selamat itu silahkan saja, tapi urusan keduniaan. Namun urusan keagamaan masing-masing lakum dinukum waliyadin. Sudah ada baku dan pakemnya agama masing-masing. Tapi saya teringat dengan dialognya siapa itu, Rocky Gerung dengan Gus Dur. Kata Gus Dur itu selamatnya atas hari Natal. Si Rocky mengatakan, Gus Dur, saya ini beragama tuh main-main, jadi nggak usah salam-salaman begitu, nggak usah ucapin selamat gitu. Dijawab sama Gus Dur, saya juga ngucapin nggak betul-betulan gitu, main-main juga gitu. Itu dialog yang luar biasa. Jadi dikatakan padanya selamat atas Natalnya Pak Rocky. Dijawab lagi, aduh Gus Dur nggak usah, saya main-main kok beragamanya juga. Enggak, saya juga ucap selamat, main-main juga. Itu terkenal ya. Ala kulli hal, bahwasanya bagi orang non muslim sendiri sebenarnya mereka tidak menghendaki di antara kita mengucapkan selamat kepada acara agama masing-masing, karena bukan itu mana toleransi sebenarnya. Toleransi itu adalah respect, menolong, membantu. Non muslim kita dikirimi makanan, diucapkan selamat, dibantu kalau dia tidak mampu, diberikan tumpangan kalau kita lewat ada tumpangan, diberikan hadiah kalau kita pulang dari mana bepergian, ya, diberikan hadiah kalau mereka lahiran, mereka nikahan. Nah, itu namanya toleransi dalam agama, hal sosial kemasyarakatan, bukan mencampur adukan ajaran agama. Toleransi itu saling menghormati, menghargai, ya, dan berbaur ikhtilat dengan mereka dalam urusan keduniaan. Dalam urusan agama prinsipnya lakum dinukum waliyadin, dan saya kira mereka juga ya memahami itu sebenarnya. Cuma di kita kadang ada yang offset memahaminya seolah-olah lakum dinukum waliyadin itu mencampur adukan agama, seolah-olah toleransi itu mencampur adukan ajaran agama, padahal bukan ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-i'timad ala Allah azza wa jalla fi kulli umur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayatnya Rabbul Masyriqi wal Maghrib ayatnya ini Rabbul Masyriqi saya tidak kelihatan aku kacamata ini. Fattakhidhu wakila, fattakhid, jadikanlah Allah sebagai wakila, sebagai pelindung kita, penolong kita. Maksud dari ayat ini adalah al-i'timad, bersandar, bersanding, bergantung hanya kepada Allah dalam segala urusan. Kita dari dulu diajarkan prinsip-prinsip beragama yang kita sebut dengan usuluddin, dasar-dasar agama, prinsip-prinsip agama, usuluddin yang sangat agung. Imam Hanafi menyebutnya fiqhul akbar, imam yang lain menyebutnya usuluddin. Ada yang menyebutnya tauhid, ada yang menyebutnya iman, tapi itu hakikatnya satu, yaitu usuluddin, dasar-dasar agama. Kita diajarkan dari sejak kecil kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Banyak orang melafalkannya, melafazkannya, tapi tidak paham artinya, tidak paham konsekuensinya, hanya sekedar mengucapkan, dicangkem, dihafal begitu saja. Menyebutnya la ilaha illallah tetapi mensekutukannya, menyebutnya la ilaha illallah tetapi beribadah dan masih bergantung kepada selain Allah. Nah, kita pahami sedikit-sedikit. Makna la ilaha illallah itu nafyun wa isbat. La ilaha illallah, la ilaha itu nafyun. Nafyun itu kita harus meniadakan segala sesuatu selain Allah. Tiadakan dulu.
artinya hindarkan diri dari kemusyrikan terlebih dahulu. Baru illallah isbatnya, tetapkan, tandaskan, tegaskan illallah, hanya Allah saja yang kita ibadahi. La ilaha illallah artinya ada 4 makna. La ilaha illallah ada 4 maknanya. Yang pertama adalah la mawjuda illallah, tidak ada yang eksis di dunia ini, tidak ada yang ada di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La wujud, tidak ada yang namanya wujud kecuali Allah ta'ala. Kita ini pada hakikatnya adalah ketidaksempurnaan dan ketiadaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri, apakah telah datang kepada manusia suatu masa, lam yakun syai'an madhkura, di mana dia sebelumnya adalah lam yakun syai'an madhkura, bukanlah apa-apa. Jadi yang di dunia ini hakikatnya adalah tiada, lalu diadakan oleh Allah Ta'ala. Yang maha ada dan wujud hanya Allah. Jadi la mawjuda illallah. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang tidak wujud ini jangan diyakini dan jangan digugu, ditiru, ataupun diambil sebagai sesuatu yang seolah-olah dia itu wujud gitu. Kecuali memang dia menyembah dunia. Dia menyembah dunia, dia menganggap dunia itu kekal, dunia itu wujud, akhirnya dia menyembah dunia, menjadi hamba dunia. Abdud dinar wa abdud dirham, abdud dunia, abdun nas, dia menjadi hambanya manusia, menjadi hambanya harta benda, menjadi hambanya hawa nafsu, menjadi hambanya dinar dan dirham. Kalau dia meyakini yang maha wujud dunia, dia akan menyembah dunia. Duduk septikus rukti dundung dunia yang diudangna, dan memang yakin wujudnya eta. Tapi kalau kita meyakini bahwa yang wujud hanya Allah, dia tidak akan tertipu dengan dunia ini. Dunia ini semuanya tidak ada yang hakiki, semuanya fana. Nah, kalau orang sampai ke titik itu, berarti dia telah mendalami makna la ilaha keimanan. Tidak ada yang wujud di dunia ini, hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang mawujud. Makanya arti la ilaha pertama adalah la mawjuda illallah. Semua selain Allah adalah fana. Semua selain Allah adalah tidak hakiki, tidak hakikat. Itu mana yang pertama dari la ilaha illallah. Yang kedua adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang diabdikan diri kita. Tidak ada yang kita serahkan seluruh urusan kita kecuali Allah. Dalam segala hal, ruku kita, sujud kita, nyembelih kurban kita, doa kita, tawasul kita, seluruhnya kepada Allah. Seluruh yang berhubungan dengan ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, selain sholat yang lain, nusuk ya, manasik maksudnya, baik manasik kurban, manasik haji dan lain-lain sebagainya. Hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna la ilaha illallah. Yang kedua, hanya Allah yang berhak disembah, selainnya tidak berhak. Makanya pastikan doa kita tidak masuk kepadanya kemusyrikan. Pastikan doa kita tidak ada selain Allah di situ, tidak boleh ada. Wala tad'u ma'allahi ahada, jangan kamu masukkan ahada, siapapun bersama Allah di dalam ibadah dan doa-doa kalian. Itu makna dari la ma'budu bihaqqin illallah. Makanya saya khawatir kalau orang sampai mengucapkan salam kepada acara agama lain, apalagi dengan keyakinan bahwa itu adalah sebuah kebenaran, khawatir dia mengakui, mengukuhkan sebenarnya secara tidak sengaja bahwa agama lain itu benar. Ketika kita mengucapkan misalkan selamat hari A untuk agama A misalkan, khawatir itu dalam hati kita ada sedikit kepercayaan, keyakinan bahwa yang mereka lakukan juga benar.
Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama, sehingga mereka mengharamkan pengucapan selamat kepada acara agama orang lain. Khawatir itu menjadi zari'ah, menjadi sebab dia secara tidak sengaja, tidak terasa mengakui kebenaran agama lain, dan itu jatuh kepada kemusyrikan. Merusak tauhid, merusak akidah, merusak la ilaha illallah yang bermakna la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Saat kita meyakini bahwa selamat hari A, berarti kita meyakini bahwa yang bersangkutan memang Tuhan dan lahir pada tanggal itu, dan dia sebagai Tuhan, dan itu adalah agama yang benar berdasarkan berdasarkan realita yang mungkin dia lihat, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Itu yang dikhawatirkan para ulama ketika menyebutkan seperti itu, ada masuk ke dalam hatinya bahwa itu juga benar. Hanya itu alasan utamanya sebenarnya, khawatir bahwasanya ucapan tersebut merusak tauhid la ilaha illallah, merusak. Contoh yang kedua yang banyak di masyarakat, mohon maaf, di zaman kemarin muncul itu orang mengucapkan salam itu dengan berbagai versi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, terus segala macam lah, sampai terakhir sampai 5 agama disebutkan itu. Itu kan secara tidak langsung kita mengakui ada keselamatan selain Allah, ada keselamatan dari selain Allah. Kan salam jelas, assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan atas kalian, warahmatullah, dan memberikan rahmatnya, wabarakatuh, dan keberkahannya. Maka salam itu di mana-mana membawa berkah. Ada ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha. Jika kalian masuk ke rumah, fasallimu, ucapkan salam ala ahliha, kepada yang orang yang di dalam rumah. Tapi poinnya di sini, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Salam itu adalah sapaan dari Allah, tahiyah. Salam itu mubarakatan, membawa keberkahan dari Allah, thayyibatan, membawa kebaikan dari Allah. Maka kata para ulama, jika ingin rumah kita penuh dengan berkah, ucapkan salam saat masuk dan ucapkan salam saat ditinggalkan rumah tersebut. Mau ada orang di dalamnya, mau tidak ada, ucapkan salam. Berdasarkan ayat Allah bahwa salam itu mubarakatan thayyibatan, membawa berkah dan membawa kebaikan. Tapi salamnya yang lengkap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu afdal, atau assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum tapi lengkap. Kata Nabi dalam riwayat Nasai dan Tirmizi, yang mengucapkan assalamualaikum itu dapat pahalanya 10. Yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi mendapat pahala 20. Yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mendapatkan balasan 30. Dalam riwayat Nasai begitu. Karena sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau salam cuma assalamualaikum gimana? Asyarah. Kalau sampai warahmatullah, isyrun. Kalau sampai warahmatullahi wabarakatuh, salasun. Jadi beda yang cuma assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beda pahalanya 10, 20, 30. Saat kita masuk ke rumah ucapkan salam, saat keluar ucapkan salam, itu membawa keberkahan. Nah sekarang ucapan berkah, ucapan rahmat, ucapan sapaan dari Allah, kemudian dibacakan bersamanya salam dari Tuhan selain Allah. Ini masalah. Merendahkan berarti, ini merendahkan salam kita. Menyamakan saja tidak boleh, apalagi merendahkan. Jadi jangan latah, jangan ikut-ikutan syubhat orang lain, meskipun dia pejabat tertinggi bahkan di negeri ini, tidak boleh. Ulama sudah mengharamkan, MUI sudah mengharamkan, tapi ya itu karena pejabat itu tidak bisa dinasihatin. Dan dari zaman dulu sebenarnya salam itu salam biasa. Lihat Pak Harto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada tambahan. Bung Karno juga sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada tambahan. Entah zaman rejim kemarin kok jadi banyak, nggak tahu motifnya apa, nggak tahu apa, tetapi banyak. Itu sebenarnya oleh para ulama sudah diharamkan, tetapi ya itu ya, ada saja yang. Nah maksud saya adalah jangan kita latah mengikuti hal-hal semacam itu. Bukan fanatik, bukan apa-apa, tapi itu prinsip. Karena ketika orang menyatakan assalamualaikum dengan doa agama lain, itu sebenarnya sengaja atau tidak sengaja
kita membiarkan diri kita mempercayai, mengimani, meyakini bahwa ada keselamatan dari Tuhan selain Allah. Ada keselamatan dari Tuhan selain Allah. Maka tegas-tegas saja. Ya. Mereka juga paham, mereka juga punya toleransi bahwa yang Islam ucapkan salam Islam, yang non Islam ucapkan salam. Itulah toleransi, menghormati tradisi dan agamanya masing-masing. Itu toleransi, bukan mencampur adukan. Di rejim kemarin toleransi itu nggak tahu di doktrinnya itu mencampur adukan, sholawat di gereja, untung tak ada nyanyi kebaktian di masjid. Nah itu kan, itu namanya mencampur adukan. Ayat ada orang muda, Ya. orang muda sempat ini di masjid. Gitu. Ala kulli hal, bukan itu konsep toleransi. Konsep toleransi itu menghormati lakum dinukum waliyadin, buatmu agamamu, buatku agamamu. Tapi kalau urusan dunia sosial silakan berbaur, silakan mau bisnis kayak mau mau touring kayak mau segala macam, bebas pokoknya, mau main, mau hajatan, mau sosial silakan, syukuran dan silakan. Tapi kalau urusan agama itu ada batasan di sini. Dan saya kira itu toleransi yang fair dan jantan itu yang seperti itu toleransinya, benar itu seperti itu, menghormati agama masing-masing. Kalau terpaksa dalam hadis tentang aku sama orang Quraisy itu ditelantarkan makan dan dicambuk, harus kembali ke agama Quraisy itu. Ya akhirnya mengucapkan oke, dan kemudian dilepaskan ya. Itu kejadian terjadi pada Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ya itu. Karena waktu itu posisi kaum muslimin masih lemah. Itu yang pertama yang meninggal itu kan Sumayyah, ibunya. Ammar, itu namanya Sumayyah. Membela tauhid, membela agama, mati. Karena ceritanya matinya itu ditombak alat vitalnya oleh orang Quraisy. Kemudian bapaknya yang namanya Yasir itu ditarik oleh kuda, tangan kakinya ke sebelah kanan dan kuda satunya lagi ke sebelah kiri. Setiap mereka disiksa, Rasul lewat dan mereka seperti memelas gitu, ya Rasulullah tolong saya, ya Rasulullah tolong saya. Rasul hanya mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, mau'idukumul jannah, sesungguhnya aku menjanjikan surga untuk kalian. Jadi memotivasi orang dan memberi nasihat kepada orang itu harus motifnya itu akhirat. Jangan sampai memberi janji-janji itu dunia, meskipun itu perlu, tetapi tetap fokus utama, poin utamanya itu akhirat. Seperti orang bersedekah, janjikan dulu akhirat, bahwa orang yang bersedekah itu adalah ciri orang beriman, ciri orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan lain sebagainya. Kalau nanti ada motivasi dunia, sampaikan. Misalkan yang bersedekah akan Allah lipat gandakan menjadi 700. Dalam hadis kan begitu. Siapa yang sedekah 1 kurma, dalam Bukhari ya, kemarin kita bahas sebelumnya. Barang siapa yang bersedekah 1 kurma, Allah akan membalasnya dengan 10 kurma ila sab'i mi'atin, sampai 700 kurma. Yang sedekah 1, Allah akan balas 10 kali lipat atau bahkan sampai 700 kali lipat. Artinya apa? Kisaran balasan Allah itu antara 10 sampai 700. Ada yang dibalas 300, ada yang dibalas 400, ada yang dibalas bahkan 700, sesuai dengan kadar keikhlasan dan berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Rasul juga memberikan janji ketika para kaum muslimin menggali parit untuk perang Khandaq, berjihad melawan musuh. Ketika musuh mengepung kota Madinah, Rasul gali parit. Rasul berikan janji di situ. Ketika Rasul menghantam batu besar, keluar percikan api, beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah diberi kunci-kunci Romawi. Belentrang muka 2, sesungguhnya aku diberi kunci-kunci Persia. Artinya Persia akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ketika belentrang muka 3, ini kuti itu mafatih Yaman, sesungguhnya aku diberi kunci-kunci Yaman. Jadi
Rasul menjanjikan kepada para sahabatnya yang lagi bahu membahu memukul batu itu demi membangun parit, akan ditaklukkan Romawi tidak lama lagi, akan ditaklukkan Persia tidak lama lagi, akan ditaklukkan Yaman tidak lama lagi, hingga seorang wanita akan berjalan dengan aman dari San'a sampai ke Hadramaut, akan merasa aman, tidak takut apa-apa kecuali serigala yang mungkin dia takuti. Artinya kalau Islam itu berkuasa, maka keamanan di mana-mana akan terjamin. Kalaupun orang takutnya sama anjing, mulai yang begal, mulai yang rampok, mulai yang itu aman, karena hukumannya berat dalam Islam. Seperti itu. Nah, Rasulullah SAW menjanjikan dunia di situ. Suraqah bin Malik mengejar beliau ketika hijrah sampai jatuh kudanya lagi si Suraqah ini. Demi mendapatkan sayembara orang Quraisy yang dapat menangkap Muhammad akan diberi 100 onta, 2 miliar masalah. Dia kejar karena Jeger preman wani seorang mengejar. Mendekat jatuh lagi, kudanya tikusuk. Sampai Rasul mengatakan, wahai Suraqah, aku berharap baik kepadamu. Kalau kamu ikuti agamaku, Allah akan pakaikan mahkota Persia kepadamu. Dan itu terbukti di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Boleh menunjukkan dunia seperti itu, tetapi tetap motivasinya akhirat. Jangan sampai pernah ada ustadz yang menganjurkan sedekah tapi motivasinya dunia. Pak, punya berapa sekarang? Saya sudah tidak punya apa-apa Ustaz, tinggal STNK dan BPKB mobil saja sama motor. Ya udah sih, sedekahkan. Nanti besok STNK mobil berubah jadi STNK mobil baru. Menjanjikannya dunia seperti itu, memastikan begitu. Bapak kalau sekarang menyumbangkan STNK motor, BPKB motor, besok BPKB ganti jadi BPKB mobil. Jadi moge atau apalah gitu kan. Jadi dari satu motor dilipat gandakan harganya menjadi 700 motor. Berarti kan mobil itu kurang lebih. Ternyata besok-besok hari borora motor teu aya, STNKG anggaran eta leungit gitu disumbangkeun kan begitu. Jadi kasus akhirnya banyak penipuan dan berurusan dengan hukum. Karena apa tadi? Banyak menjanjikan sedekah dengan urusan dengan balasan duniawi, itu tidak boleh dalam Islam. Motivasi harus sampaikan dengan motivasi akhirat. Kalaupun ada motivasi dunia, sampaikan sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah SAW. Jangan sampai salah arah, salah kaprah. Jadi poin yang keempat adalah kita diperintahkan fattakhidhu wakila, jadikanlah Allah benar-benar sebagai pelindung dan penjaga, wakil. Ada yang belum sempurna tadi. Makna la ilaha yang ketiga adalah la matluba illallah. Tidak ada yang dikejar-kejar, diudak-udak, diharap-harap, dicari-cari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari la ilaha illallah. Sekarang kita introspeksi. Apa sih yang kita cari-cari gitu di dunia? Apa yang kita uber-uber selama ini? Kalau Allah yang diuber-ubernya, yang diudak-udak, dicari-carinya, maka itu adalah jawantah dari la ilaha illallah. Tapi kalau yang kita sedang kejar-kejar, kita uber, kita udak-udak sekarang itu bukan Allah, maka dia belum mengukuhkan, menandaskan, menegaskan makna dari la ilaha illallah. Pernikahan, apa yang dikejar dari pernikahan? Allah bukan yang berarti belum la ilaha illallah. Ucapannya sudah, tetapi pemahaman dan pelaksanaannya belum. Berusaha berbisnis, apa yang dikejar? Allah bukan. Kalau bukannya berarti belum la ilaha illallah. Bernegara, menjabat atau menjadi abdi negara, apa yang dikejar? Allah bukan. Menjadi profesi guru, profesi dokter, profesi lain sebagainya di dunia, apa yang dikejar? Kalau Allah yang dikejar, itulah la ilaha illallah. Diudak-udak terus Allah itu. Maksud diudak-udak itu bukan diudak diberi kelupat, bukan. Maksudnya itu selalu dicari, selalu dikejar, selalu jadi motif utama. Nah, itu makna dari la ilaha illallah. Kalau pernikahan cuma sekedar atau pernikahan yang tidak motivasinya karena Allah, ya berarti dia cuma numpang beranak pinak. Numpang berkembang biak kalau nikah tidak niat dengan motivasi yang dikejar adalah Allah.
maka nanti perceraian akan mudah, pasya itu mudah, karena sudah bukan lagi motivasi Allah. Kita mencintai, menyayangi istri karena motifnya Allah, mengejar ridha Allah. Istri patuh pada suami, nurut pada suami, taat pada suami, motivasinya bukan karena suami sendiri, tetapi karena motivasi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah motivasi ridho karena Allah, masalah sebesar apapun dalam rumah tangga dapat diselesaikan. Ada Allah yang maha besar, ada Allah yang maha wujud, ada Allah yang maha memiliki segalanya. Itu makna dari la matluba illallah. Tidak ada yang dikejar, tidak ada yang ditolak. Matlub itu tolak, dari kata tolak yatlubu, isi maf'ulnya matlub. La matluba illallah, tidak ada yang dikejar, tidak ada yang dicari, tidak ada yang diudak-udak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat makna la ilaha illallah adalah nanti mana kok apa lagi? Makna la ilaha illallah, makna yang keempat adalah la maksuda illallah. Tidak ada yang kita niatkan dalam niat kita, kita maksudkan dalam maksud kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya mengikhlaskan seluruh apapun yang kita lakukan karena Allah Ta'ala. Makna ikhlas itu dalam bahasa Indonesia sudah menyempit artinya. Apa dalam bahasa Indonesia ikhlas itu? Merelakan, ya kan? Tapi kalau kita lihat bahasa Arab, makna ikhlas itu memurnikan, menjernihkan, mensucikan, hanya satu-satunya, tidak dicampur dengan yang lain. Itu makna ikhlas. Makanya kata ikhlas digunakan dalam bahasa Arab, khulusul asal. Madu itu telah ikhlas, artinya murni. Ikhlas pada madu artinya murni. Ikhlas pada air artinya jernih. Kalau kita sudah bikin cikopi, kopi apa? Sampai hilang ya kopi. Kalau kita sudah nyuci kopi, itu air sudah tidak ikhlas, tidak murni, campur sama gula, sudah bercampur sama kopi. Secara bahasa ini disebut air ini ghairu khalis, air ini tidak ikhlas, tidak bersih, tidak murni, tidak jernih sebagai air. Tapi ini namanya air ikhlas, air jernih bersih, air yang ada pada sifat alaminya. Ini air bersih, ini air ikhlas, ini air tidak ikhlas. Secara bahasa ya menurut saya. Ngopi dia tidak, lahir bisa saya. Itu namanya air yang tidak ikhlas. Jadi bersih, jernih, murni, hanya itu satu-satunya, tidak dicampur. Itu mana ikhlas. Maka tauhid yang ikhlas atau surat Al-Ikhlas berisi tauhid karena itu. Keutamaan surat Al-Ikhlas, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, dia adalah setara dengan sepertiga Al-Quran. Man qara'a surat Al-Ikhlas fahiya ta'dilu sulusal Quran. Yang membaca surat Al-Ikhlas dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau 3 kali Al-Ikhlas itu khatam Quran. Secara kata ulama ada beberapa arti. Yang pertama maknanya, kandungan Al-Ikhlas sepertiga Quran, tauhid. Yang kedua pahalanya, karena itu intinya tauhid, dan tauhid adalah inti agama. Membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Yang ketiga keutamaannya, kelebihannya, kehebatan, dan juga kedudukan Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran kalau digabungkan. Mau itu kedudukan, mau itu pahala, mau itu isi kandungan, semuanya baik. Barang siapa yang membaca sepertiga Al-Quran, kalau saya lihat dari bahasa hadisnya, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas, maka itu setara dengan sepertiga Al-Quran, itu adalah pahalanya. Karena lafaznya membaca, barang siapa membaca, berarti lafaz hubungannya pahala. Kalau siapa yang mentadaburi, baru itu hubungannya kandungan. Kalau siapa yang memuliakan Al-Ikhlas, itu hubungannya berarti pangkat dan kedudukan Al-Ikhlas tersebut di antara Quran ayat-ayat yang lain. Tapi kalau redaksinya barang siapa membaca, itu yang saya pahami adalah pahala. Artinya saya mendukung pendapat ulama
ikut pendapat ulama yang mengatakan bahwa sepertiga di situ adalah pahalanya. Meskipun mendapatkan sepertiga pahala membaca Al-Quran, tetapi itu tidak lantas menjadikan kita meninggalkan perintah Rasulullah, Iqra'il Quran min kulli syahrin, khatamkan Quran setiap sebulan sekali. Nabi memerintahkan kita mengkhatamkan Quran sebulan sekali. Ya, kita lihat informasi diri kita, apakah sudah sehari 1 juz? Belum, ya berarti belum mengamalkan sunnah Rasulullah. Ya. Kalau setengah juz ya mengamalkan setengah sunnah, ya udah alhamdulillah, udah bagus. Alhamdulillah. Jadi Iqra'il Quran min kulli syahrin, baca Al-Quran setiap sebulan sekali. Itu perintah ya. Perintah. Hadis Tirmizi. Kan ada yang bertanya, Ustaz berapa kali kita mesti khatam? Ya khatam semampu kita silakan. Tapi kalau lihat hadisnya dianjurkan sebulan sekali. Iqra'il Quran, khatamkan Quran min kulli syahrin, setiap 1 bulan sekali. Itu ada himbauannya, ada anjuran. Penutup, ini saking hebatnya Al-Ikhlas, ada seorang sahabat setiap sholatnya Al-Ikhlas ya tulis imaman. Mus Al-Ikhlas sampai lecak Al-Ikhlas ibaratnya. Nah yang lain dari pakai-pakai. Dilaporkan ke Rasul. Sahabat itu kalau ada sesuatu yang risau dilaporkan, ya Rasulullah, teman kita kalau ngimamin Al-Ikhlas terus, nggak pernah yang lain. Bapak kulhu, Bapak kulhu dulu. Tolong tanyakan kepada dia apa motivasi dia baca Al-Ikhlas terus. Udah hafal mulai atau mah masih gitu. Pas ditanyakan, Kang, kenapa kalau ngimamin Al-Ikhlas terus nggak pernah yang lain? Jawabannya mencengangkan. Inna hala tauhid wa inni uhibbuha. Dia itu adalah berisi tauhid dan aku sangat suka, senang, cinta sekali membaca surat Al-Ikhlas ini karena berisi tauhid. Aku ingin mentauhidkan Allah Ta'ala di setiap sholat itu. Dilaporkan lagi ke Rasulullah, katanya dia suka Al-Ikhlas. Apa jawaban Rasulullah? Akhbiruh, beritahu dia, fa innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintainya. Jadi karena kecintaan dia kepada surat Al-Ikhlas, sampai Allah mencintainya karena itu. Jadi Bapak pahami, terus-terusan walaupun Al-Ikhlas itu Allah akan mencintai kita, karena itu surat tauhid. Surat tauhid. Tapi ya tidak mesti juga itu menghambat kita membaca surat yang lain. Ini mah motivasi supaya Al-Ikhlas saja seperti itu, kedudukannya apalagi yang lain. Yang surat-surat lain. Dulu ada yang mengapalkan. Maka yang mau ada hajat silakan silakan. Ada yang mengapalkan surat tarawih itu, Al-Ikhlas itu dibaca di rakaat keduanya. Kalau sholat sunnah itu anjurannya rakaat pertama itu adalah Al-Kafirun. Seluruh sholat sunnah anjurannya yang pertama Al-Kafirun, yang kedua adalah Al-Ikhlas. Mau 2 rakaat sebelum subuh, ba'diyah, qobliyah itu Al-Kafirun pertama, Al-Ikhlas yang kedua. Anjurannya begitu. Subhanallah.